Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan Yasin, bacaan tahlil serta doa wahbah kita haturkan kepada para pejuang, para syuhada dan leluhur kita, orang tua kita yang meninggal di dalam memperjuangkan kemerdekaan negara yang kita cintai. Adapun tema kita hari ini, malam ini di tanggal malam 17, karena besok sudah masuk 17 Agustus 2025, yaitu kita kembali mengenang dan merayakan hari yang amat bersejarah, hari di mana bangsa kita terbebas dari belenggu penjajahan. Sudah kurang lebih selama 80 tahun kita merdeka. Namun peringatan ini bukan hanya seremonial. Ini adalah momen satu refleksi yang secara mendalam. Sudahkah kita mensyukuri kemerdekaan ini? Ya. Sudahkah kita mensyukuri kemerdekaan Indonesia yang ke-80 di era zaman sekarang, yang mana tantangan dan peran nyata yang harus dihadapi pemuda dan masyarakat sangatlah jelas. Maka kita akan mengupas bagaimana seharusnya rasa syukur itu diwujudkan, khususnya di tengah tantangan zaman yang sangat berbeda, di masa perjuangan para pahlawan dan zaman yang sekarang kita hadapi. Tentunya kita harus memahami apa sih kemerdekaan itu. Kemerdekaan sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala tentunya bukan secara cuma-cuma. Kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini tentunya diperjuangkan oleh para syuhada, oleh para leluhur, para bangsa yang ada di negara kita ini ratusan tahun. Ya. Bahkan dikatakan kurang lebih kita dijajah 350 tahun, lebih dari 3 abad. Maka kemerdekaan ini satu karunia agung dari Allah Ta'ala. Tanpa kemerdekaan kita tak akan bisa beribadah dengan tenang. Tanpa kemerdekaan kita tidak bisa membangun peradaban. Tanpa kemerdekaan kita tidak bisa thalabul ilmi, menuntut ilmu. Tanpa kemerdekaan kehidupan kita tidak akan tenang sehari-harinya. Dan tanpa kemerdekaan maka kita tidak tahu kemana kita sekarang ini. Itu satu nikmat yang wajib kita syukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang pentingnya syukur atas segala nikmat. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadamu dengan cara yang baik, dengan cara rizki yang halal, dan syukurilah nikmat Allah yang telah diberikan. Tentunya mensyukuri nikmat tersebut secara jelas mengaitkan syukur dengan ibadah. Maka kemerdekaan yang kita nikmati salah satu bentuk rezeki dari Allah yang harus disyukuri dengan tindakan nyata, bukan hanya dengan hal-hal yang negatif. Lebih-lebih perayaan tadi mendatangkan bala dan azabnya Allah Ta'ala. Maka kita harus berani mengingatkan ketika ada satu perayaan yang keluar dari syariat Islam, kita harus berani menegur. Ya, maka kita harus cintai
apa? Cintai negaramu tapi tidak keluar dari koridor agama, dan cintai agamamu tanpa merusak negara. Jadi kita harus memperhatikan dua hal tersebut. Jangan sampai karena kecintaan kita kepada negara melanggar syariat. Jangan sampai kita mengerjakan syariat sampai melanggar norma-norma negara, aturan yang ada di negara kita. Karena kita bernegara harus juga bermoderasi beragama. Maka rasa syukur yang kita ungkapkan banyak sekali caranya. Di antaranya mensyukuri jasa pahlawan. Termasuk bagian dari rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Ya. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada jasa-jasa pahlawan yang telah mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan tenaganya, pikirannya, dan memikirkan bagaimana negara kita ini bisa merdeka. Ya. Mereka juga memikirkan dari beratus-ratus pulau yang ada di Indonesia supaya bisa bersatu masyarakatnya untuk merdeka. Itu satu hal yang gak mudah. Kalau nggak dapat pertolongan dari Allah, nggak mungkin satu negara yang terdiri dari ratusan pulau, ya, itu bisa menyatu merdeka. Makanya kan dalam pembukaan Indonesia ini merdeka dengan rahmat dari Allah yang patut kita syukuri. Jadi kemerdekaan yang kita rasakan ini tidak datang begitu saja, ditebus dengan tetesan darah, air mata, pengorbanan para pahlawan dan para syuhada. Maka mensyukuri kemerdekaan juga berarti menghargai dan meneruskan perjuangan mereka. Dan sebaliknya, mengabaikan jasa mereka sama saja mengabaikan anugerahnya Allah Ta'ala. Kita nggak peduli sama sekali dengan apa yang dilakukan para pahlawan. Misalnya, ya, di hari kemerdekaan kita tidak merayakan, ya, maka kita sama saja mengabaikan jasa-jasa pahlawan yang sudah berkorban. Kita korbankan harta, ya, kita korbankan waktu kita untuk merayakan kemerdekaan, sebagai partisipasi masyarakat dan penduduk Indonesia. Kita nggak mau, ya, bukan hanya korban harta atau waktu, nggak sampai kita korban nyawa, tapi kadang kita nggak mau. Lebih-lebih di zaman generasi yang kita hadapi sekarang ini, yang mana pemuda kita kadang agamanya masih labil, agamanya tidak kuat, tapi di sisi lain mereka sangat akrab dengan internet, dengan media sosial yang membawa arus informasi tanpa batas. Itu kita perlu mengingatkan mereka, terutama anak dan keluarga kita. Jangan sampai di hari kemerdekaan merdeka segala-galanya tanpa aturan. Nah, itu salah. Ya, agama memberikan batasan. Ya. Makanya di zaman yang krisis keagamaan di dalam pemuda dan tantangan yang muncul, terutama krisis identitas, ya, atau krisisnya qudwah, krisisnya panutan untuk anak-anak kita sekarang,
ini anak-anak muda saat ini rentan mengalami kebingungan siapa yang harus ditiru. Ya, siapa yang harus dijadikan qudwah untuk kesehariannya. Ya. Maka kita arahkan anak-anak kita di dalam urusan agama, meskipun mereka melihat medsos, kita arahkan kepada hal-hal yang bernilai positif. Ya. Jangan setiap hari apa yang dilihat nilainya negatif terus. Bahkan gak sedikit banyak kejadian anak-anak yang berantem karena sering melihat game. Anak-anak yang keras terhadap orang tuanya karena melihat hal-hal yang negatif. Ya, maka jangan sampai adanya medsos tadi membawa dampak keburukan untuk masyarakat kita. Kita harus bisa menfilter mana yang baik. Dan juga jangan sampai anak kita lupa nilai luhur-luhur bangsa dan agama dengan gaya hidup yang bebas yang diambil dari barat, yang diidolakan di media sosial. Nah, itu yang sangat bahaya. Ya. Kadang muslim atau muslimah, tapi yang dia tampilkan perilaku orang-orang barat. Ya. Padahal itu satu perbuatan jorok, tapi mereka nggak ngerti, ditiru. Nah, itu banyak. Ngikuti gayanya orang-orang barat yang mana mereka itu non-muslim, termasuk kufar. Bahkan lagu yang mereka nyanyikan menghina Islam diikuti oleh pemuda dan pemudi kita. Nah, itu naudzubillah. Itu sudah mewabah dan viral. Anak-anak kita ini nggak ngerti, padahal mereka itu menghina agama Islam, tapi perilaku dan ucapannya ditiru. Nah, itu sangat miris sekali. Para pemuda kita yang minim pengetahuannya tentang agama. Juga jangan sampai anak-anak kita, pemuda kita, masyarakat kita gampang terpancing dengan hal-hal yang hoak, terutama ujaran kebencian agama ataupun hal-hal konten pornografi, sehingga mereka memahami hal-hal yang negatif atau mereka paham dengan hal-hal radikal sehingga mudah menyusup ke diri mereka, sehingga mereka melakukan hal-hal yang melanggar agama dan negara. Nah, itu sangat kita sayangkan sebagian pemuda kita tidak bisa memanfaatkan media sosial, internet dengan baik dan benar. Maka saat kemerdekaan inilah para pemuda dan masyarakat kita punya peranan yang penting, dan saat inilah bagi para pemuda untuk menjaga kemerdekaan bukan sebagai penonton. Maka semangat jihad para pahlawan harus diterjemahkan dalam bentuk yang relevan. Jihad melawan kebodohan, jihad melawan hoak, jihad melawan demoralisasi, dan jihad melawan hal-hal yang negatif di dalam media sosial. Jadi kita semangat bangkitkan kembali jiwa jihad di dalam pemuda kita, supaya mereka itu punya semangat cinta tanah air dan agama. Ya, jangan sampai nggak ngerti dengan urusan agamanya. Ya. Maka di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah di dalam tindakan nyata yang harus kita lakukan sehari-hari, pertama kita mensyukuri dengan melaksanakan ibadah dengan kokoh. Artinya apa? Syukur yang paling mendasar adalah dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, terutama dalam ibadah sehari-hari,
salat kita, zikir kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, ya, zakat kita, juga melindungi keluarga kita dan masyarakat kita dari pengaruh negatif dari luar. Ya. Misalnya dalam contoh sehari-hari kita jadikan sholat kita, sholat berjamaah di masjid sebagai momen mempererat silaturahmi, bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, kan sebagian orang sementing gugur kewajiban meskipun nggak harus sholat di masjid. Tapi kan ketika kita sholat di masjid, kita niatkan niat silaturahmi, niat memakmurkan masjid, niat kita datang untuk mendatangi rumahnya Allah. Ya, kita niat apa? Menjadi orang yang mendapatkan tanda-tanda keimanan. Karena di antara salah satu tanda orang yang kuat imannya, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, rumah-rumahnya Allah, termasuk orang yang mempunyai tanda imannya kuat kepada Allah. Ya, kita nggak mengatakan yang nggak sholat di masjid orang nggak beriman. Tapi di antara salah satu tanda apa? Orang yang kuat keimanannya, orang tadi sering datang ke masjid, bukan numpang ke kamar mandi dok. Ya, kita kan lihat sering masjid dijadikan rest area. Masjid dijadikan apa? Tempat hanya mampir apa? Datang ke kamar mandinya, ya, setelah itu keluar, nggak sholat 2 rakaat, nggak sholat fardu. Ya, sangat disayangkan sekali. Maka jangan sampai kita jadikan masjid itu sebagai rest area, tempat istirahat tok. Ya, masjid-masjid samping jalan karena kan dijadikan tempat rest area. Ya bolehlah kita niat sekalian iktikaf, sholat sunnah, setelah itu sholat duha, melanjutkan lagi perjalanan. Ya, jangan cuma jadikan tempat persinggahan. Ya, dulu bangun masjidnya sampai narik jariah keliling, bahkan sampai di tengah jalan bikin amal. Tapi setelah masjidnya jadi mewah, ya, megah, yang dihitung sholat bisa dihitung pakai jari. Ya. Dan juga kita niatkan apa? Datang ke masjid ini untuk menambah ilmu agama. Ketika ada majelis ilmu untuk memperkuat keagamaan kita. Dan juga di antara hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri kemerdekaan, kita lakukan apa? Menjaga persatuan dengan toleransi dan harmoni. Maka persatuan adalah modal utama di dalam kemerdekaan. Maka kita menghindari hal-hal yang berbau sara, ya, baik itu di medsos ataupun yang lainnya. Maka kita gunakan hal-hal yang positif dan tidak menggunakan untuk hal-hal yang apa? Ujaran kebencian atau hal-hal yang memecah belah. Ya. Dan juga kita berperan dan bersinergi dengan semua masyarakat yang ada, dengan semua masyarakat yang ada dan semua suku dan budaya. Kita harus saling menghormati mereka dimanapun dan kapanpun. Bukan hanya waktu kemerdekaan karnaval berbagai suku ditampilkan, ya. Tapi kenyataannya kita dengan tetangga lain suku, beda pendapat, apa? Nggak nyapa. Padahal sesama Muslim, yang satu suku Madura, yang satu suku Jawa, yang satu suku Sunda, nggak nyopo, ya. Padahal karena hal-hal yang sepele. Maka di hari kemerdekaan ini, ya, kita memperkuat dan menanamkan pondasi agama yang kuat dan ajarkan kepada keluarga kita untuk berpikir secara kritis. Sebagai seorang guru berperan dengan tugasnya
Ya, seorang pekerja dia berperan sebagai pekerjaannya, ya. Ataupun seorang pegawai dia harus berperan dalam tugasnya sehari-hari untuk apa? Membangun membangun peradaban di Indonesia supaya maju. Maka setiap kita ini punya peranan masing-masing. Tinggal bisa mengoptimalkan apa tidak. Jadi kita lakukan apa yang kita lakukan sehari-hari untuk mendukung peradaban di negara kita. Maka semua orang berperan. Baik dari pemerintahannya, umaroknya ataupun masyarakatnya, hendaklah mereka itu bersatu padu ya untuk kemerdekaan dan kesatuan negara yang kita cintai. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati para pejabat-pejabat kita supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya bisa memakmurkan negara yang kita cintai sehingga melakukan apa yang ada di dalam Pancasila dengan baik dan benar dan apa yang ada dalam undang-undang negara kita, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan bangsa ini. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang makmur, bangsa yang adil dan beradab, dan senantiasa dalam ridha-Mu. Lindungilah generasi muda kami dari segala fitnah zaman. Jadikanlah mereka generasi yang berakhlak mulia, cerdas dan bermanfaat bagi agama, bangsa, negara. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah dan taufiknya serta istiqamah dalam ibadah dan ketaatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan urusan kita, urusan dunia ataupun urusan akhirat, dan dimudahkan kita mencari rizki yang halal, barakah, manfaat untuk dunia akhirat, menjadikan anak-anak kita anak yang saleh, salihah, manfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dengan beramal soleh, dengan beribadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para syuhada, para pejuang, para pahlawan, dan dikumpulkan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah sharihah jami'a khairatid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah summa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.